Van der Wijk, sebuah nama yang terukir dalam ingatan kita. Bagi banyak orang, ini adalah kisah cinta tragis antara Jainuddin dan Hayati. Tapi, di balik roman legendaris karya Buya Hamka, tersembunyi sebuah tragedi nyata yang jauh lebih kelam. Ini adalah kisah tentang sebuah istana terapung yang dijuluki Titanicnya Indonesia. Sebuah kapal mewah yang menemui ajalnya di Laut Jawa, membawa serta ratusan nyawa dan sebuah kontroversi yang tak pernah benar-benar padam. Mari kita berlayar kembali ke malam nahas itu. Kapal Van der Wijk adalah simbol kemewahan di Hindia Belanda. Dibangun tahun 1921, ia adalah primadona maskapai pelayaran KPM. Pada 19 Oktober 1936, ia memulai pelayarannya dari Surabaya. Di atasnya, ada lebih dari 250 jiwa, masing-masing dengan cerita dan tujuannya sendiri. Suasana di atas kapal begitu riang. Tidak ada yang menyangka bahwa pelayaran rutin ini akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Tapi, pertanda buruk sudah ada di udara. Saat itu adalah awal musim penghujan, di mana Laut Jawa bisa berubah menjadi monster ganas tanpa peringatan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ada desas-desus bahwa kapal ini sering kelebihan muatan. Malam tanggal 20 Oktober, surga terapung itu berubah menjadi neraka. Badai dahsyat menerjang tanpa ampun. Ombak setinggi rumah menghantam lambung kapal. Kepanikan meledak. Kemewahan ruang makan kini menjadi arena perjuangan hidup dan mati. Pukul 2 pagi, sinyal SOS pertama dikirimkan. Tapi bantuan masih berjam-jam jauhnya. Kapal miring dengan cepat, membuat usaha penyelamatan hampir mustahil. Skoci tidak cukup, pelampung menjadi rebutan. Di tengah kegelapan Laut Jawa, ratusan manusia dilempar ke dalam amukan air yang dingin dan tanpa ampun. Ini adalah ratapan di tengah kegelapan. Bantuan akhirnya datang saat fajar. Namun, bagi puluhan, bahkan mungkin ratusan orang, semuanya sudah terlambat. Angka resmi menyebutkan 58 orang tewas. Tapi banyak yang percaya jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Penyelidikan resmi menyalahkan badai, tapi publik tidak percaya. Tuduhan mengarah pada kelebihan muatan dan kondisi kapal yang mungkin tidak layak. Perusahaan pelayaran KPM akhirnya membayar uang kerahiman, sebuah langkah yang dianggap banyak orang sebagai pengakuan bersalah secara tidak langsung. Tragedi ini bisa saja terlupakan, menjadi catatan kaki dalam sejarah. Tapi 2 tahun kemudian, Buya Hamka mengangkatnya menjadi sebuah mahakarya sastra. Ia mengabadikan tragedi ini bukan hanya sebagai angka statistik, tapi sebagai panggung dari kisah manusia, kritik sosial, dan cinta abadi. Kapal Van der Wijk telah lama karam di dasar lautan, tapi berkat kekuatan cerita, kisahnya akan terus berlayar selamanya, mengingatkan kita bahwa di balik setiap bencana besar, selalu ada kisah-kisah manusia yang layak untuk dikenang.